Apa yang dikhawatirkan oleh tim pemerintah di sini adalah yang pertama mengenai penipuan yang bisa terjadi karena data yang bisa dimanipulasi, kemudian kedua pelecehan yang juga bisa terjadi. Mereka juga mengklaim bagaimana di sisi mereka lebih protektif, mereka nggak mau dilecehkan duluan baru perempuan itu dilapor. Kemudian mereka juga mereka cuma main di skenario terbaik mereka di mana mereka justru menyalahkan kondisi yang ada, bagaimana upaya yang diberikan juga. Kemudian pemerintah menggambarkan ini dengan sangat jahat, padahal di sini justru di sisi mereka pelecehan juga dapat terjadi bukan, dan justru pelecehan lebih mudah terjadi di sisi kamu karena kamu nggak mau mendukung aplikasi kencan online, yang mana itu artinya kamu mendukung kencan yang biasa, dan itu justru sama di sisi kamu. Kalau pelecehan juga bisa terjadi dan bahkan bisa lebih tinggi kemungkinan di sisi kamu karena dari awal kamu udah kencan seperti biasa bukan. Pada awalnya mungkin kamu hanya gandengan tangan, lama-lama kamu udah mulai berani untuk memeluk pasangan kamu. Terus seiring berjalannya waktu kamu dengan beraninya kamu merasuki pikiran kotormu sehingga kamu mengajak perempuanmu untuk berhubungan badan, dan bodohnya perempuan di sisi kamu, mereka akan menjadi lebih percaya karena mereka sudah percaya pasangan mereka yang asli, mereka telah mengenal lebih jauh, sehingga perempuan-perempuan di sisi kamu justru pelecehan justru akan semakin lebih terjadi di sisi kamu bandingkan di sisi kami yang apabila terjadi pelecehan. Perempuan tidak sebodoh itu, saya tegaskan sekali lagi, perempuan tidak sebodoh itu. Aplikasi juga terus mengembangkan fitur-fitur, akun scam juga nggak segampang itu untuk melakukan penipuan. Perempuan sekarang juga udah progresif, ia sudah mempertimbangkan segala resiko yang digambarkan oleh pemerintah dengan begitu hebatnya. Wanita juga dari awal sudah tahu resikonya untuk memilih aplikasi tersebut. Terus mereka juga menggambarkan di mana mereka meribat salah satu argumen dari pembicara pertama kami yang mengatakan bahwa dengan aplikasi online ini sekedar bisa mencurahkan isi hati. Mereka menjawab soal sudah ada keluarga, teman dan lain sebagainya. Saya menjawab, berarti kamu setuju apabila gak adanya pasangan, karena itulah justru fungsi sebenarnya pasangan untuk mencurahkan segala isi hati kamu. Yang kedua, keluarga belum tentu mau mendengarkan curahan isi hatimu. Semua keluarga saat Anda menjadi besar, Anda sudah memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Saudara-saudara Anda sudah memiliki tanggungan atas pekerjaannya, tanggungan atas karir mereka sendiri, tanggungan atas masa depan anak dan istri mereka, sehingga mereka belum tentu dapat meluangkan waktu untuk dapat terus mendengarkan segala isi hatimu karena mereka beranggapan bahwa itu bukan urusan mereka dan mereka memiliki urusan yang jauh lebih penting untuk dipertimbangkan daripada sekedar curhatan-curhatan kamu. Yang ketiga, masih banyak buktinya orang yang bunuh diri karena lingkungannya seperti orang tua, keluarga dan teman gak ada yang mau dengerin. Padahal itulah di sini pentingnya untuk mencari pasangan. Maka dari itu kita lebih memudahkan dan kami layak dimana di sini karena pasangan dapat menjadi lebih mudah dicari apabila kita menggunakan aplikasi kencan online. Kemudian mereka mengatakan apabila identitas juga mudah dimodifikasi, anak-anak yang bisa iseng melakukan itu. Saya menjawab bahwa ada di sini pengawasan orang tua, yang pengawasan orang tua ini akan berdampak sangat besar sehingga anak tidak menjadi sebebas itu. Kalaupun memang aplikasi ini sejahat yang digambarkan oleh tim pemerintah, saya menanyakan bagaimana tim pemerintah akan memberikan solusi kepada mereka kaum yang mohon maaf tidak memiliki cakapan fisik, tidak memiliki kekayaan yang besar, tidak memiliki nama keturunan yang baik sehingga mereka tidak ada orang yang tertarik kepada mereka. Mereka sama sekali nggak menjelaskan gimana penyelesaian masalah untuk perempuan yang kesusahan mencari pasangan, padahal pasangan ini menjadi sangat-sangat dibutuhkan kelak nantinya. Ini akan menjadi lebih baik di sisi kami karena kami telah memberikan solusi, kami telah memfasilitasi perempuan-perempuan yang kesulitan untuk mencari pasangan dengan aplikasi kencan online tersebut. Tidak seperti mereka yang hanya mengkritisi tanpa memberikan solusi. Maka dari itu kami lebih baik di sini. Masuk pada argumentasi saya di sini ada dua argumentasi. Yang pertama mengenai mengapa kita harus mendukung penggunaan aplikasi kencan online dari perspektif kaum gerakan feminis. Yang kedua mengenai apa yang akan terjadi kalau kamu nggak mau mendukung atau bahkan kamu justru melarang penggunaan aplikasi ini. Mari kita berfokus pada argumentasi saya yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, ini memudahkan wanita untuk mencari pasangan dalam hidupnya. Lihatlah bagaimana sejatinya setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Kita diciptakan dengan banyak sekali kekurangan dan juga kebutuhan. Dan hal itulah yang menjawabkan mengapa kita urgensi untuk membutuhkan pasangan yang siap mendukung kita kapanpun, siap menemani kita jika suka dan duka, dan menjadi orang nomor satu yang dapat membela kita kapanpun. Namun untuk dapat mencari pasangan yang serasi dan cocok kepada kita, dibutuhkan proses yang panjang dalam mencarinya. Sadari bahwa tidak semua dari kita diciptakan memiliki dengan takdir yang beruntung, memiliki rupa dan fisik menarik, memiliki kekayaan yang melimpah, nama besar keluarga dan sebagainya. Sehingga sebagai gerakan feminis kita harus mendukung dan juga turut berkontribusi aktif untuk membantu perempuan-perempuan yang kurang memiliki daya tarik supaya mereka dapat mencari pasangan. Kita akan mendukung wanita ini supaya mereka dapat menjadi lebih percaya diri, supaya mereka menjadi lebih memiliki kepercayaan diri, supaya mereka dapat lebih berani untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka dan ke spesialisasi mereka. Karena sejatinya setiap wanita tentu memiliki kelebihan-kelebihan, namun bedanya tidak semua wanita berani untuk menunjukkan kelebihan tersebut. Yang ada malah kebanyakan wanita insecure karena mereka merasa mereka tidak cakep, mereka tidak memiliki nama baik keluarga yang baik, mereka tidak memiliki harta dan lain sebagainya. Maka dari itu perempuan dapat menjadi lebih mencintai dirinya sendiri di sisi kami, dan itulah mengapa tujuan feminis menjadi lebih tercapai di sisi kami. Di era modernisasi ini tidak ada salahnya bukan untuk memaksimalkan segala kemajuan
kemajuan yang ada, termasuk dalam mencari rekan hidup yang dalam konteks ini adalah pasangan. Perempuan-perempuan yang tidak percaya diri ini akan menjadi lebih percaya diri lagi karena pada awalnya yang bersedia hati, karena orang merasa orang yang di sekitarnya tidak ada yang tertarik kepada dia sehingga ia kesusahan dalam mencari pasangan. Akhirnya dengan adanya aplikasi kencan online ini memudahkan perempuan itu untuk mencari jodohnya. Untuk memudahkan logika ini akan saya berikan contoh tentang seorang atlet basket putri yang memiliki badan tegap tinggi besar. Secara umum pada normalnya nggak ada laki-laki yang mau berkencan dengan dia karena menganggap itu bukanlah perempuan yang ia inginkan. Karena normalnya laki-laki pasti lebih memikirkan perempuan yang memiliki cantik, yang memiliki badan yang indah dan sebagainya. Sehingga dengan menggunakan aplikasi kencan online ini memudahkan atlet basket ini untuk mencari pasangannya. Pasti akan ada orang yang banyak sekali terbantu dengan adanya aplikasi ini. Dengan besarnya populasi manusia saat ini akan sangat susah untuk mencari pasangan yang tepat dan yang sesuai dengan visi misi dan dari tujuan hidup Anda. Dari perspektif laki-laki, mereka juga akan jadi lebih mudah untuk mencari pasangan yang sesuai pula. Contohnya apabila ada atlet basket putra yang menginginkan pasangan yang dapat maklumi kesibukan mereka sebagai atlet, tidak hanya sebagai pasangan yang dapat menjadi support system mereka. Yang padahal sebagai atlet ia dituntut untuk sering pulang larut malam karena latihan dengan keras. Ia perlu pasangan yang dapat memahaminya. Siapakah orang itu? Tentu atlet putri yang tahu atas kesibukannya. Inilah solusi terbaik yang dapat dirasakan semua pihak. Dari feminis dapat memudahkan perempuan mencari pasangan karena ia menjadi lebih percaya diri dan menjadi lebih mudah menjaring dan seleksi pasangan. Begitu juga dari laki-laki, mereka juga bisa mudah untuk mencari pasangan, namun mereka dapat tetap selektif karena dengan adanya aplikasi ini mereka dapat lebih mengenalkan calon pasangan mereka dapat mengenal lebih jauh, dan apabila katakan mereka tidak sesuai, mereka dapat memutus hubungan dengan orang tersebut dengan sangat mudah. Bandingkan di sisi kamu yang apabila kamu memutus tiba-tiba pasangan kamu karena pasangan kamu mungkin melakukan hal-hal yang tidak senonoh, maka dari itu apabila kamu meninggalkannya, ia dapat dengan mudah mencari lokasi kamu, ia dapat mencari mudah meneror kamu untuk tetap mempertahankan hubungan ini. Maka dari itu menjadi tidak eksklusif di sisi kamu. Argumentasi yang kedua, apa yang akan terjadi kalau kamu nggak mau mendukung atau bahkan justru melarang penggunaan aplikasi ini? Yang pertama, perempuan-perempuan yang nggak cantik, yang nggak menarik, yang tidak memiliki kekayaan, akhirnya mereka kesusahan dalam mencari pasangan. Padahal mereka butuh sandaran, mereka butuh pasangan. Namun sekiranya ada yang mau, namun orang di sekitarnya tidak ada yang mau karena dia dianggap kurang menarik. Bandingkan di sisi kami di mana perempuan akan menjadi lebih mudah mencari pasangan. Tak hanya sampai itu, dengan aplikasi kencan online ini bisa lebih mudah mengenalkan calon pasangannya sehingga perempuan bisa lebih memilih pasangan yang cocok sama dia. Yang kedua, orang tidak akan terjadi lagi memandang fisik, tetapi orang akan menjadi nilai kepribadian apa yang sebenarnya dimiliki oleh perempuan tersebut, sehingga justru itulah tidak akan ada lagi perempuan yang dinikahi hanya untuk melampiaskan nafsu seksual. Maka dari itu kami sangat bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.